tentang kapan Palestina menang, maka pada pertemuan yang lalu dua pekan kita sudah membahas satu hadis yang panjang yang intinya kemenangan yang paripurna, kemenangan yang sebenar-benarnya itu akan terjadi ketika Al-Mahdi datang, Dajjal datang, Isa Al-Masih datang. Kemudian Dajjal dibunuh oleh Isa Al-Masih. Kemudian kaum muslimin bersama dengan Al-Mahdi dan tentunya bersama Isa Al-Masih kemudian menyelesaikan orang-orang Yahudi. Sehingga ini menjadi dalil orang Yahudi akan terus ada sampai mendekati hari kiamat. Dan bahkan puncak kekayaan mereka pada hadis yang kita sudah sampaikan, yaitu mereka berperang dengan pakaian sutra, dengan senjata pedang yang dihiasi. Ini menunjukkan bahwasanya dunia didekatkan kepada mereka. Makanya sekarang sudah dalam posisi seperti itu. Sekarang ini semua negara merapat ke mereka, kemudian semua negara membantu negara-negara kafir lah gitu kan. Maka ya itu memang sudah menuju ke sana. Dan ketika bangsa Israel itu berdiri dan hari ini makin menggusur dan menggeser orang Palestina, ya memang sunatullahnya seperti itu. Nah, hanya saja dalam posisi seperti itu kita sebagai seorang muslim tentu harus ikut membantu yang pertama dan paling utama berdoa. Ketika kemudian di satu masjid ada kunut nazilah dengan aminkan. Kunut nazilah itu kunut yang dibacakan untuk meminta perlindungan atau pertolongan kepada kaum muslimin yang teraniaya. Tapi kalau tidak ada, maka bisa dengan doakan secara pribadi. Kemudian yang kedua, ketika memang memungkinkan dengan punya kelonggaran rezeki dan tidak kemudian membebani keuangan keluarga, maka jangan bisa membantu secara finansial. Dan yang paling baik diserahkan kepada lembaga-lembaga yang kredibel. Yang kredibel yang pertama yang saya tahu Basnas di lembaga negara. Artinya kita berharap tidak ada hal-hal yang sifatnya aneh-aneh. Kemudian yang kedua diserahkan ke lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan ormas besar, misalnya Muhammadiyah, NU, atau lembaga-lembaga yang memang jangan melihat sendiri mereka ke sana. Nah, maka apapun bentuk lembaganya, selama kemudian kita niatkan dengan baik, insya Allah itu bagian dari kepedulian kita kepada saudara kita yang jauh di sana. Dan kemudian pada pertemuan kita pada sore hari ini atau malam hari ini masih melanjutkan perjumpaan Isa Al-Masih, tapi kelanjutannya setelah membunuh Dajjal, yaitu perjumpaan Isa Al-Masih dengan Ya'juj Ma'juj. Dituliskan atau dibukukan dalam Musnad Imam Ahmad hadis nomor 3375 yang saya temukan pada aplikasi yang pernah saya ceritakan. Ada aplikasi ini merangkum 14 kitab hadis. Itu saya totalnya 75.010 hadis. Itu saya pilih 2. Nah, kemudian ini hadis yang kedua, yaitu pada Musnad Imam Ahmad nomor 3375 dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW. Qala, dia bersabda, lakitu lainata usriya bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Aku diperjalankan ke atas ke langit dalam rangka Isra Mi'raj, dan di sana aku bertemu dengan 3 rasul, Ibrahim, Musa, dan Isa. Kemudian fatadzakaru amrasa'ah. Dan kemudian mereka saling mendiskusikan apa itu kiamat gitu. Diskusi kiamat itu apa, piye, atau mungkin tanya harinya. Kemudian faradu amrohum ila Ibrahim. Kemudian karena dari 3 itu yang senior Nabi Ibrahim, monggo Nabi Ibrahim silakan bercerita atau menyampaikan. Faqala, kemudian Ibrahim alaihissalam berkata, la ilma li biha. Aku ora duwe pengetahuan sama sekali tentang hari kiamat. Ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seorang khalilullah kekasih Allah pun tidak tahu urusan kiamat. Makanya kalau ada orang yang buru-buru nabi gitu, ngaku-ngaku anak turun nabi, bahkan kemudian dia bisa bercerita, si fulan ini nanti kan mlebu surga moh mergo ning surga rene kancane
Terus akhirnya maranin rokok, kemudian ngomongin rokok, rokok, maksudnya ora botoke gendingmu tak pateni, nah itu jelas dusta. 1000%, 1.000.000% dusta. Karena Nabi Ibrahim saja tidak berani ngomong sampai sejauh itu. Bahkan cuma menceritakan kiamat itu seperti apa, Nabi Ibrahim angkat tangan gitu. Dengan itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang belajar agama dengan baik dan benar berdasarkan dalil Quran dan Sunnah itu akan menghasilkan orang-orang yang berhati-hati dalam berbicara, berfatwa, menyampaikan. Karena setiap penyampaian yang tidak punya fondasi itu ada pertanggungjawaban. Sampai Nabi pernah ditanya, apakah mungkin orang itu akan diadab karena mulutnya? Maka Nabi mengatakan, bukankah banyak orang yang diceburkan ke neraka tersungkur di atas mukanya itu karena ucapan. Dan Allah juga menegaskan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah semua yang kamu ucapkan melainkan ada raqib dan atid yang mencatat. Dan kemudian Nabi juga menyampaikan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang kemudian sengaja berdusta atas namaku, mencomot aku dalam pembicaraannya, ngaku-ngaku enek aku, maka hati-hati duduk di neraka kalau enggak benar. Makanya kita dapati orang-orang yang enggak cuma menyampaikan tentang agama, Nabi ngomong gini, bahkan ada orang yang mengklaim ketika dia datang ke Madinah sana, setelah kemudian sholat di Masjid Nabawi lalu kemudian ziarah makam Nabi, dia mengklaim begitu dia di sana kuburan Nabi itu goyang, ada dingin-dingin gitu. Begitu goyang kemudian tangan Nabi keluar, begitu keluar terus meranggih dengkule, kemudian diambung, nyambung Nabi. Menurut jenengan itu memuliakan Nabi atau menghina? Menghina. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kok ngambung dengkul. Umpama tenan tangane wong niku diselehke terus diambung Nabi, itu sudah penghinaan, apalagi dengkul. Tapi ketika itu disampaikan kepada saya mengerti Nabi itu posisinya di mana, maka pengikutnya pun juga tidak akan pernah merasa ini penghinaan kepada Nabi, justru menganggap ini sebagai kemuliaan tokohnya itu, sebagai katanya kekasih Allah, waliullah. Padahal jelas itu sebuah kedustaan. Dan parah lagi katanya disaksikan oleh ribuan orang. Dan ternyata ketika kita cari beritanya ya nggak ada satupun yang memberitakan Nabi itu jedul ngambung dengkul itu ternyata. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita itu belajar dengan baik dan benar, maka kehati-hatian muncul, maka orang-orang yang mengklaim itu akan minggir, gak akan kemudian terpakai. Makanya ketika aku dan pulang dari nonton film ini cuplikannya bola-bali, ketika muncul film Walid di mana Malaysia, bagaimana ada seorang tokoh agama yang kemudian minta dipuji dan dipuja oleh manusia, ketika dia minum sisa buat rebutan, ketika dia wudhu sisa buat royokan gitu kan. Maka ketika dia senang sama seorang wanita, dia tinggal tuding-tuding, akhirnya terus dipek bojo. Itu di sana ramai tapi nggak ada yang protes. Giliran orang Indonesia malah kasih protes. Kenapa? Karena mempraktekkan ngoten niku. Agama itu dijadikan untuk bahan dagangan mencari dunia. Makanya saya pernah dicari oleh teman, ngobrol panjang lebar, walaupun cuma 1 jam. Itu dia bercerita bagaimana kemudian dia itu dimintai tolong oleh dai tertentu. Saya nggak sebut namanya, tapi saya sebut mungkin tidak ngerti orangnya. Itu kemudian dai itu target tiap titik itu 20 juta. Dan kalau kemudian nggak tercapai, dia marah. Bahkan ketika sudah tercapai sampai di 300-an juta sekali mukong itu. Jadi setelah dia minta 20 juta, dia juga buka open donasi, totalnya itu per mukong safari itu bisa 300-an juta. Niku dia minta minggu depan dibagi meleh gitu. Di titik yang sama, mergo titik ini ku corong ndok niku netes gitu loh. Nah teman saya kaget gitu, lagi wingi kok ngejak mukong meneh gitu kan. Oh ya wonge lak bosen gitu. Akhirnya ini kemudian ketika teman saya menolak, dia kemudian potong kompas, digolek ini kontak takmirnya, dikontaki dewi-dewi. Pokoknya saya bagulan. Makanya saya pas diceritain, oke, gede-gede dulu, merinding dulu, enten pengotan itu. Dan memang ada. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam tidak berani berkata-kata tentang kiamat karena memang tidak punya ilmu.
Nah, karena itu maka ketika kita mau berkata-kata, maka pastikan kita punya landasannya. Kalau nggak punya landasannya, sebaiknya diam. Makanya Nabi SAW mengatakan falyaqul khairan au liyasmut. Kemudian disebutkan lagi faradul amra ila Musa. Habis Ibrahim alaihissalam suruh ngomong, Ibrahim nggak mau, kemudian yes Musa, monggo silakan, Mas Musa silakan bicara. Faqala la ilma li biha, aku nggak punya ilmu juga. Padahal di antara para rasul, Musa alaihissalam ini adalah rasul yang pernah diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bukit Turi Sina. Wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara dengan Musa. Dan ini pun kemudian dijadikan dalil oleh mayoritas ulama ahlu sunnah dalam akidah. Siapa yang mengingkari Musa pernah berbicara dengan Allah, maka bisa kufur. Karena memang dalilnya jelas, wa kallama Allah Musa taklima. Dan bahkan orang Yahudi dengan pedenya dia mengimani, meyakini yang namanya Taurat yang hari ini dipegang itu tidak ada kesalahan sedikit pun, karena dalam sejarah mereka memahami Nabi Musa itu naik ke bukit Turi Sina memang untuk mengambil firman itu dan dalam bentuk gulungan, dan hari ini itu masih ada yang mereka pegang-pegang itu. Padahal dalam sejarah mereka yang namanya Taurat itu pernah hilang, pernah gak ada, pernah amblas entah kemana. Lalu kemudian Allah kirimlah Uzair. Uzair ini seorang Nabiullah juga yang kemudian mampu melafalkan Taurat dari awal sampai akhir. Tentu yang memberikan itu Allah. Disitulah kemudian Uzair dari sisi orang Yahudi juga dianggap sebagai anak Tuhan sebagaimana Isa. Makanya nanti Al-Quran menyebutkan bahwasanya Allah itu tidak punya anak yang namanya Isa, juga tidak punya anak yang namanya Uzair. Oleh karena itu maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Musa yang pernah diajak ngobrol Allah pun ternyata tidak dikasih tahu tentang hari kiamat. Maka Musa mengatakan la ilmali biha, aku tidak punya ilmu tentang itu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faradul amra ila Isa. Maka giliranlah Nabi Isa alaihissalam, kan tadi tiga, ada Ibrahim, ada Musa dan Isa. Maka Isa pun kemudian monggo, Mas Isa silakan bercerita tentang kiamat. Faqala, kemudian Isa berkata, amma wajbatuha, adapun kapannya terjadi, bulan tanggal tahunnya, fala ya'lamu ahadan illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini juga menjadi dalil nanti ada orang yang aneh-aneh ngomong kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 2029 kan itu. Nah itu ngapusi, jelas ngapusi. Nanti ada juga dai yang mengatakan kiamat akan terjadi 1500 tahun. Ketika umur umat itu sudah 1500 tahun. Dalilnya ini dihitung, itu juga bohong. Ada juga nanti orang yang mengatakan kiamat itu akan terjadi sekian ratus ribu tahun lagi dengan pertimbangan bumi yang diameternya sekian menyusut atau mengembang, nanti sampai pada diameter tertentu sudah nggak sanggup akhirnya meledos. Dari logika kayak balon, dihitung tenang itu ahli fisika. Kemudian rumus muncul, tahunnya datang gitu. Kemungkinan tahun sekian. Nah maka itu juga dusta. Karena Nabi 3 ini nggak ada yang berani mengatakan. Bahkan Isa alaihissalam pun dia langsung mengatakan, beliau langsung mengatakan tidak ada yang tahu kapannya kecuali Allah. Dan ayat yang serupa dengan ini banyak. Kemudian dzalika wa fima ahida ilayya rabbi azza wa jalla an-dajjal kharijun. Tapi kemudian Isa bercerita tentang proses atau ciri-ciri atau keadaan-keadaan yang menjadi pertanda akan munculnya atau terjadinya hari kiamat. Beliau mengatakan dzalika wa fima ahida ilayya, dan yang termasuk dijanjikan kepadaku Rabbi oleh Rabbku azza wa jalla, Allah azza wa jalla, an-dajjal kharijun, yaitu munculnya dajjal. Dan dajjal ini nggih menungso. Nanti ada yang menerjemahkan dajjal di Amerika, itu yang betul tepat. Nanti ada yang menerjemahkan dajjal di Israel, itu nggih betul tepat. Makanya dajjal itu benar-benar manusia dan dia cuma satu. Sebagaimana Isa alaihissalam itu ya cuma manusia ya cuma satu. Kenapa dua-duanya namanya Al-Masih? Karena yang namanya dajjal ini nanti diberikan kemampuan mirip kayak Isa Al-Masih. Cuman bedanya Isa Al-Masih mendapatkan kemampuan itu sebagai mukjizat, dajjal sebagai fitnah. Isa Al-Masih gak pernah ngaku sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dajjal awalnya ngaku nabi, puncaknya ngaku sebagai Tuhan. Nah, Al-Masihnya ini sebagai pertanda bahwasanya dia punya kemampuan mirip dengan Isa Al-Masih.
Al-Masih niku nek basa Inggris niku Mesias. Nah, niku nek dalam istilah ngapun dan orang-orang Nasrani itu artinya orang-orang yang diurapi niku diminyai sebagai pertanda dia orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai wakil di bumi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Isa Al-Masih mengatakan Dajjal itu menjadi ciri akan terjadinya kiamat. Jadi kan yang sudah kita bahas itu kan Imam Mahdi, kemudian Isa Al-Masih, Dajjal dan Yahudi. Nah niki tutuke bar Dajjal mati, nah niki lanjutannya, sequelnya. Kemudian beliau kemudian melanjutkan perkataannya wa ma'i qodi bani, dan aku membawa 2 tongkat. Fa idza ra'ani data kama yadhkur rasos. Maka apabila Dajjal itu melihatku, maka dia meleleh seperti timah yang mencair. Kemarin kita sudah bahas, dia meleleh seperti garam yang masuk ke air. Jadi kekalahan Dajjal itu bukan karena pedang-pedangan kayak film-film silat yang boten. Tapi Dajjal begitu mau menyerang kaum muslimin yang di dalam Baitul Maqdis, maka begitu dibuka pintunya, Dajjal memimpin di depan, dia di antara kerumunan itu dia melihat pada satu sosok yang beda dengan yang lain, maka terlihatlah Isa Al-Masih dan dia tiba-tiba lemes, ya bahasanya meleleh. Nah meleleh kalau dalam hadis kemarin seperti garam yang dimasukkan air, kalau hadis ini seperti timah yang mencair. Intinya pokoknya langsung lemes. Nah karena Dajjal yang merasa hebat, bisa ini bisa itu, kok tiba-tiba enek sing marai lemes, makanya dia langsung melayu. Begitu melayu, nek jenengan masih ingat, terus dioyak, terus kepanggih, ketemu, ketangkep di pintu Lut bagian timur, sampai di situ kemudian dipenggal, selesai. Jadi Dajjal yang hebat, yang ditunggu oleh orang Yahudi, yang ditunggu oleh orang Syiah, yang ditunggu oleh sebagian orang Nasrani, itu ternyata matinya sepele. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan mendengar lagi bagaimana musuh Allah juga yang bernama Ya'juj Ma'juj itu juga matinya sepele. Disebutkan di sini, aku membawa 2 tongkat, dan ketika dia melihat aku, dia langsung meleleh seperti melelehnya timah yang mencair. Kemudian beliau alaihissalam berkata lagi, fayuhlikuhullah, maka Allah membinasakannya, hatta innal hajara wasajara la yaqulu ya muslim, sampai yang namanya pohon dan batu itu berkata, wahai orang Islam, inna tahti kafirun fata'ala faqtuluh, maka di bawahku ini loh ada orang kafir, sini yang bunuh. Mungkin ketika kita baca ini puluhan tahun yang lalu, mungkin kita akan menganggap kita ini orang yang kejam atau berpotensi menjadi kejam. Tapi hari ini ketika kita menyaksikan bagaimana kekejaman mereka, tentu hati nurani kecil kita itu akan kemudian berkata, ya pantas memang kudu diselesaikan. Wong mereka hari ini tuh membunuh itu juga nggak melihat ini perempuan atau laki-laki, juga nggak melihat ini anak muda atau tua, nggak melihat ini bayi atau sudah dewasa, pokoknya disikat kabeh, nggak melihat ini rumah sakit, ini rumah tentara, pokoknya dibuang kabeh. Maka begitu kemudian di nas seperti ini, tentu kita sebagai seorang muslim ya menerima, memang kayak gitu nasnya. Makanya terkadang hikmah dari apa yang kita lihat, dari sisi kita melihat sebagai seorang muslim kepada muslim mungkin dia mesake, tapi dari sisi kita sebagai seorang muslim kepada orang Yahudi ini, kita akan paham bahwasanya ya memang kamu memang itu dibutuhkan, dan kami juga memahami nek kamu nanti harus mendapatkan hal yang serupa, bahkan harus dibinasakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan batu pada waktu itu akan berbicara. Dan berbicaranya batu ini sudah pernah terjadi ketika zaman Musa alaihissalam. Musa alaihissalam pada waktu itu adalah orang yang kuat, keker. Bahkan ketika nonjok orang bisa langsung mati. Tapi dia punya sifat pemalu. Saking pemalunya niku nek ngangge baju niku brukut. Jadi ora tau napa nek cara wong sakniki metu kathok cendak niku mboten brukut. Saking brukutnya maka orang Yahudi itu kemudian memprasangkai Musa iki koyo ngono aja-aja ning awake kuwi enek penyakit kulit. Nah, dari situlah kemudian fitnah menggelinding. Tapi kemudian Allah menyatakan di dalam Quran surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa wa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Ya orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadi kayak orang-orang yang menyakiti Musa dari sisi ucapan. Kenapa?
Karena Musa itu tidak pernah melakukan hal-hal yang jelek dan dia di mata Allah mulia. Akhirnya apa? Sejarah di kitab tafsir itu disebutkan bahwasanya Musa pada waktu itu akhirnya mandi di sungai, dan zaman dulu tidak ada kamar mandi, mandinya di sungai, dan sungai bersih, ternyata sing limbah. Maka Musa mandi di sungai karena dia adalah seorang pemalu, mandinya juga jauh dari orang Yahudi. Nah, bajunya ditaruh di batu. Nah, tafsir dari ayat itu, batunya ini melaku kemana? Ke arah kumpulan orang Yahudi yang juga mandi di sungai di sisi lainnya. Jadi mama Musa dan niku orang Yahudi di sana, wah melaku niku batu nih. Dan Musa begitu mengetahui niku batu berjalan, Musa pun mengejar sampai akhirnya di hadapan orang Yahudi, dan orang Yahudi terbelalak melihat badannya Musa yang baik, yang bagus, putih, bersih, nggak ada penyakit. Makanya dikatakan oleh Allah, wa kana indallahi wajihan, dia mulia di sisi Allah. Dan itu menghapus fitnah orang-orang Yahudi. Dan memang dari dulu orang Yahudi senangnya ngoten niku. Bahkan nabi yang mereka agungkan Musa aja difitnah, dan nabi-nabi yang lainnya kalau kemudian mereka berdakwah, dakwahnya nggak diterima, niku kalau nggak dianiaya, niku bisa-bisa dibunuh. Dan faktanya memang seperti itu. Bahkan termasuk Isa Al-Masih pun ketika dia datang membawa risalah yang bernama Injil, itu kan ditolak. Sampai hari ini orang Yahudi itu nggak mau ketika ada orang menawarkan Injil, nggak mau. Nah, yang terjadi ketika ditolak, dia nggak cuma nolak, bahkan dia kemudian mengatakan pada penguasa Romawi pada waktu itu, ini orang berpotensi menyebabkan kerusuhan, kericuhan di negeri ini, sehingga kemudian diminta untuk ditangkap, dan puncaknya orang-orang yang dianggap makar ini kemudian diputuskan untuk disalib. Nah, pada waktu keputusan itu ada, maka Isa Al-Masih pun diangkat. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani hari ini menganggap itu yang disalib tetap Isa Al-Masih, padahal sudah diganti. Dan Allah mengatakan wa masalabuhu wa maqtaluhu walakin subihalahu. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, tapi kami serupakan. Malah ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang diserupakan. Ada yang berpendapat itu muridnya, ada yang berpendapat itu Yudas Iskariot. Mana yang benar? Wallahu alam. Yang jelas iman kita bukan Isa Al-Masih. Dan Isa Al-Masih diangkat ke langit dalam kondisi hidup, lalu nanti diturunkan juga dalam kondisi hidup. Jadi sekarang masih hidup di langit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada waktu itu dihancurkanlah itu orang-orang kafir sedemikian rupa. Kemudian Isa pun berkata lagi, fayuhlikuhumullah summa yarji'un nas ila biladihim wa awtanihim. Kemudian Dajjal dan pengikutnya juga binasa. Begitu sudah selesai, maka orang-orang beriman yang waktu itu memenangkan pertempuran akhir zaman, itu kalau ada yang mengistilahkan Armageddon istilahnya. Nah, maka kalau di kitab-kitab itu sebutnya Malhamatul Kubro, pertempuran terbesar gitu. Nah, begitu sudah selesai, mereka pulang ke negeri-negerinya dan ke kampung halamannya. Ya, mungkin ada yang pulang ke Suriah, mungkin ada yang pulang ke Lebanon, mungkin ada yang pulang ke Arab Saudi, atau mungkin kemana, nggak tahu. Yang Indonesia nggak tahu, nggak disebut itu. Pokoknya pulang ke kampungnya masing-masing. Kemudian Isa berkata, fa inda dzalika yakhruju Ya'juj wa Ma'juj. Begitu mereka sudah berada di kampungnya masing-masing, maka Allah lepaskan Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj ini sama kayak Dajjal, juga keturunan Nabi Adam, manusia juga, bukan setan. Nanti ada orang yang mengatakan itu setan, itu keliru. Nah, pada waktu zamannya itu, pada zaman Dzulqarnain, di situ ada tokoh namanya Dzulqarnain. Maka Ya'juj Ma'juj ini sempat ada dan membuat kerusakan. Lalu Dzulqarnain dimintai tolong oleh warga pada waktu itu untuk mengamankan Ya'juj Ma'juj. Maka singkat cerita, Ya'juj Ma'juj dikurung di antara gunung-gunung yang kemudian dipagari dengan besi yang kemudian dicairkan terus dari tembok. Nah, Ya'juj Ma'juj hari ini niku gaweane nitiki besi niku. Begitu kemudian pagi dia nitiki, sore niku penenten golongane, dan kemudian dia sudah melihat wis iki dilongkas muncul awake dhewe, dilongkas bebas. Nek gandeng iki wis sore, wis bengi, mulih yo turu. Tidurlah dia. Begitu tidur, besok paginya niku lubang ketutup. Nah, pada zaman disebutkan Isa Al-Masih niku mereka nggak perlu nitiki, tapi tembok itu dibuka langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka muncul. Dan dalam penjelasan beberapa dokumenter tentang permukaan bumi
itu memang ada gunung-gunung tertentu yang belum tersentuh manusia. Jadi ada jajaran barisan gunung tertentu, entah di daerah apa namanya Afghanistan atau sebelah mana, pokoknya daerah-daerah sana itulah, Kaukasus atau daerah Rusia, itu ada gunung-gunung yang nggak pernah ada orang ke sana karena saking terjalnya dan memang saking tidak bisa untuk bertahan orang hidup di sana. Nah, ulama apa di situ apakah saya nggak tahu gitu kan, karena ini barang gaib. Nah, yang jelas nanti itu temboknya langsung dibuka, mereka langsung muncul, nyebar. Nah, kemudian dikatakan di sini fa inda dzalika yahruju ya'juj wa ma'juj, muncul mereka keluar. Wa hum min kulli jadabin yansilun, dan mereka akan turun dari tempat yang tinggi dan bergegas cepat-cepat. Ini bisa memahami bahwa ketika itu gunung dia ada di atas, meduk, cara melakukan alon kan tetap karena gravitasi kan ketarik ke bawah, otomatis bertambah kecepatan turunnya. Jadi melangkah, jadi dia ada melaku nih karena itu miring ke bawah, otomatis dia cepat gitu. Yang buatan kan mungkin kejongor, maka dia langsung snap gitu. Di samping dia sudah dikungkung di situ ribuan tahun, maka otomatis mereka dalam kondisi kelaparan dan kehausan. Begitu dibuka, muncul. Maka apa yang terjadi dikatakan berikutnya oleh Nabi Isa alaihissalam pada hadis ini, fayatouna biladahum, maka mereka lepas dan akan menginjak-injak negeri kaum muslimin yang tersisa pada waktu itu. La ya'tuna ala sayyin illa ahlaku, semua yang didatangi itu dirusak, dibinasakan. Wala yamuruna ala ma'in illa syaribuhu, dan tidaklah dia melewati semua kubangan air, apakah yang namanya kolam sampai yang namanya waduk, itu mesti diminum dan habis. Nanti dalam Riyadhus Shalihin itu sampai parah lagi, itu disebutkan mereka itu saking banyaknya. Maka orang yang pertama ini Ya'juj yang paling depan ini minum, begitu sampai yang belakang sudah habis, padahal itu danau. Yang atau mawon kados nemu sarangan, sing pertama ngombe, yang terakhir tahan ngono entek. Yang terakhir bilang, bukankah ini dulu ada airnya? Dan itu nggak cuma minum, kiri kanan kalau melewati kebun harus dipangan, melewati nopo harus dipangan, kabeh dintai. Kemudian summa yarji'un nas ilayya, kemudian begitu dia seperti itu perbuatannya Ya'juj Ma'juj, maka manusia kemudian berbondong-bondong mencari aku lagi, mencari aku Isa Al-Masih lagi. Kemudian fayaskunahu, dan mereka mengeluhkan, mengadu keadaan mereka tentang kehadiran Ya'juj Ma'juj yang membuat kerusakan sedemikian parah. Fa'at Allah alaihim, kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memusnahkan, membinasakan mereka. Fayuhlikuhumullah wa yumituhum, dan Allah membinasakan dan mematikan mereka. Nanti dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, maka manusia itu mendatangi Isa Al-Masih, dan kemudian Allah ojo mbok lawan karena kowe ora bakal iso ngalahke. Akhirnya Isa Al-Masih dan pengikutnya kaum muslimin ini itu diminta untuk naik ke Gunung Sinai di salah satu tempat, bersembunyi di situ. Dan saking berkumpul di situ dan nggak boleh keluar, yang terjadi mereka kelaparan, dan saking laparnya sampai makanan yang dibawa itu diibaratkan satu kepala sapi itu harganya 600 dinar. Umpami saniki sak gram niku pinten 2 yuta, niku ping 600 misalnya, niku ketemune udah sekitar 1,2 miliar, padahal dah sapi gitu, satu tok gitu. Nah, mereka kelaparan sampai makanan habis, dan kemudian mereka saking laparnya kemudian diminta untuk bertahlil, bertasbih, bertahmid, sehingga dari zikir itu kemudian mengalirlah rasa kenyang sampai pada level seperti itu. Ini berkebalikan dengan orang Yahudi tadi yang bergelimang harta sampai pedangnya dari emas, baju perangnya dari sutra. Dan memang sejak hari ini sampai hari kiamat, orang Islam itu kondisinya mesti akan selalu dicoba di atas keimanan. Makanya jenengan yang hari ini dicoba keluarga, dicoba ekonomi, dicoba macam-macam, tidak usah merasa sendirian, karena yang seperti itu banyak. Dan jangan juga merasa putus asa, karena Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua dinamika cobaan itu untuk mengetes di mana iman kita itu, mana yang terbaik, mana yang terkuat. Makanya tadi kalau ramu kajian itu dicegat ibu-ibu, ibu-ibu curhatnya kalau masalahnya gede banget.
Inti masalahnya nopo? Inti masalahnya dodolan rapayu, bojone kan ganti dagangan megah gitu. Kan sepele jane, tapi buat dia gede banget gitu kan. Suami saya itu keras kepala sekali itu. Tapi kok kamu bolak-balik dodolan gembukan rapayu tak ganti dodolan yo emoh gitu kan. Nah, ternyata bareng selesai itu kalau OTW ini beliau ada di depan saya, motornya anyar ya. Jadi curhatnya kalau realitanya gak sinkron gitu loh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah manusia. Terkadang masalah sepele yang dianggap gede gitu kan. Nah, maka seorang muslim ya tetap harus antara bersabar dan bersyukur apapun cerita hidup kita. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Disampaikan di sini setelah mereka merusaknya, bahkan air yang dilewati sampai habis diminumnya, summa yarji'un nas ilayya, manusia mendatangi aku fayaskun dan mengeluh, fa'atullah alaihim, dan aku berdoa agar Allah memusnahkan Ya'juj Ma'juj itu, fayuhlikuhumullah wa yumituhum, kemudian Allah membinasakannya dan mematikannya. Dan membinasakan dan mematikannya ini boten kemudian dengan ditekakkan gledek ngoten boten. Nanti dalam riwayat yang lain niku mau ditekakke udane niku sing ceblok niku kaya niku lho, maggot ngoten niku. Lu ten gulune terus akhirnya bolongi gulune itu munggah ten otake. Nah, matilah dia. Sepele banget. Hampir mirip dengan Dajjal. Dajjal kitab-kitab itu kan ngendi-ngendi tidak dengan ngendi-ngendi difitnah orang untuk mengikuti. Orang-orang yang imannya enggak kuat dia pun mengikuti, padahal Nabi mengatakan, ya ibadallah fasbudu, wahai hamba Allah, teguhkan imanmu. Maka yang penting ini di akhir zaman itu meneguhkan iman. Nah, maka orang-orang yang imannya enggak teguh mengikuti, bahkan kemudian orang-orang yang lemah pun dibunuh, dianiaya dan seterusnya. Semua tempat yang subur dibikin kering kepada orang yang tidak mengimaninya. Adapun orang yang mengimaninya ketika tempatnya enggak subur digawe subur dan seterusnya, maka matinya yomo belum Isa kemudian lemes notenno. Maka Ya'juj Ma'juj pun juga demikian. Ketika kaum muslimin sudah di puncak penderitaannya atas cobaan sampai kelaparan dan hanya bisa berzikir dan berwirid untuk mengisi kekenyangan perutnya, maka Ya'juj Ma'juj matinya dia mergo ditunggangi Isa Al-Masih, dan kemudian Allah menurunkan maggot niku lho, larva niku, mati. Begitu kemudian mati, otomatis di mana-mana dikatakan di sini hatta tajwal ardu min tatni rihim, sampai mayatnya bergelimpangan sehingga mengeluarkan bau busuk, baunya enggak enak, dan di situ otomatis ganggu lagi. Maka ini tabiat makhluk yang jelek, urip pranyenengke, mati yo mare gawe. Nah, maka jadi manusia ampun seperti itu. Seorang muslim itu harus ketika hidup itu menjadi berkah buat orang lain. Nah, makanya Isa Al-Masih itu disifati wajihan fid dunya wal akhirah. Dia adalah orang yang mulia di dunia dan di akhirat, dan kemudian waja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku dijadikan penuh berkah dimanapun aku berada. Oh, orang Islam itu kata niku harusnya. Maka ketika jenengan sama saudara ya harus jadi berkah, sama tetangga ya harus jadi berkah, ngumpul bareng kaum muslimin itu ya harus jadi berkah. Tapi nek ada orang Islam begitu meh teko ngaliyo, nama fungsi kae meh teko. Nah, itu ini orang Islam sing dipertanyakan. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena baunya sudah sedemikian busuk, maka Isa Al-Masih berkata, fayunzilullahu azza wa jalla al-matar, maka Allah menurunkan hujan. Nah, nanti dalam riwayat yang lain sebelum turun hujan itu mereka kemudian berdoa lagi, jenazahnya sudah mengganggu wahai Isa, mintalah kepada Allah agar menyingkirkannya. Maka Isa Al-Masih berdoa dan Allah mengirimkan burung-burungnya kemudian mengangkat jenazahnya, kemudian dibuang ke satu tempat yang enggak ada yang tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana enggak tahu. Lalu kemudian hujan. Nah, tapi dalam riwayat ini langsung hujan. Kemudian fayanzilu azza wa jalla al-matar. Kemudian Allah azza wa jalla menurunkan hujan, fatajrifu adsadahum, kemudian hujan itu menyeret jasad mereka hatta yakdhifahum fil bahr, sampai kemudian tercebur nyemplung ke lautan. Nah, yang riwayat yang lain itu jasadnya diangkat burung dibawa. Nah, sisa jasadnya itu kan kadang ada cairan-cairan bangkai niku tesih bau, nah niku disapu oleh hujan. Yang mana yang benar? Wallahu a'lam. Nah, kemudian dilanjutkan. Nah, begitu sudah selesai, maka dilanjutkan, dikatakan di sini, summa tunsaful jibal,
kemudian gunung-gunung dihancurkan, berarti udah mulai kiamat tuh, dia gitu. Wa tamudul ardu maddal hadim, dan kemudian bumi itu direntangkan seperti kulit yang digeret. Jadi kulit kita ini bisa digeret jadi obo. Jadi bumi kan bunder niku. Nah, setelah gunung-gunung diangkat, kemudian langit dibelah, bintang berjatuhan, laut meluap, tanah meletek gitu kan. Maka semua terus jadi lebar, kayak kulit yang digeret, kayak ini kok karet yang dengan tarik dulu. Nah, begitu udah selesai, summa roja'a ila hadisi Husaim, kemudian balik ke hadis riwayat Husaim, kemudian fafi ma ahida ilayya rabbi azza wa jalla, termasuk yang dijanjikan oleh Rabbku azza wa jalla kepadaku, wa anna dzalika idza kana kadzalik, yaitu bahwasanya ketika itu terjadi, fa inna sa'ata kal hamilil mutim, maka kiamat itu tinggal nunggu seperti orang yang hamil mau melahirkan. Kemudian allati la yadri ahluha mata, di mana manusia nggak ada yang tahu kapan itu yang terjadi. Tafja'uhum biwiladiha, kapan itu lahir. Jadi ibu yang hamil besar pun walaupun ada HPL niku sok-sok nek ra maju nggih mundur gitu kan. Cuma nek mundure kokean mungkin perlu disesar, tidak kebablasan buatan enten. Nah, kiamat pun juga demikian. Ketika kemudian Ya'juj Ma'juj sudah binasa, kemudian Isa Al-Masih pun wafat. Jadi Isa Al-Masih meninggalnya setelah Ya'juj Ma'juj itu binasa, maka yang terjadi gunung itu kemudian dibenturkan, bumi kemudian ditarik. Maka kalau udah itu yang terjadi, maka di situ tinggal menunggu waktu. Kalau kiamat itu terjadi seperti ibu-ibu yang hamil tua yang mau melahirkan. Cuman walaupun udah kayak gitu ya tetap nggak tahu terjadi selesai semua itu kapan. Artinya proses benturan, kemudian jatuhnya segala macam bintang-bintang di langit berapa lama nggak ada yang tahu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka la tadri ahluha, penduduk bumi nggak ada yang tahu, mata tafja'uhum, kapan kiamat itu terjadi, lailan au naharon, apakah siang atau malam, tidak ada yang tahu. Tapi Nabi sudah mengabarkan kiamat itu terjadi di hari Jumat. Maka pelajaran dari apa yang saya sampaikan ini, bahwasannya yang pertama, ketika kita melihat kondisi saudara kita kaum muslimin di Palestina, ya tentu kita harus ikut berduka, dan di situ menjadikan pertanda bahwasanya kita bersaudara. Dan persaudaraan sesama muslim itu lebih utama daripada persaudaraan sesama nasab. Dengan catatan nasabnya ini nasab yang berbeda keyakinan. Artinya kalau kita punya saudara non muslim, terus ini ada saudara muslim, maka saudara muslim kita walaupun beda nasab itu lebih utama daripada saudara satu nasab yang beda agama. Nah, kok kemudian saudara kita yang satu nasab ini lalahi agamanya sama, maka hak dia dua kali kepada kita. Jadi dengan mau membantu ini prioritaskan pertama orang Islam. Delalah kok Islam yo dulur, nah itu tambah harus diprioritaskan. Kok delalah yo dulur yo mbok sisan, tambah harus diprioritaskan. Sehingga ketika kita kembali kepada tema kita Baiti Jannati, maka seorang muslim itu harus membangun hubungan, jangankan dengan yang di dalam rumah, bahkan harus dengan yang di luar rumah, bahkan di luar negeri sekalipun, ketika memang itu adalah saudara kita. Sehingga ketika kita peduli sama mereka, maka kita harus lebih peduli sama yang ada di dalam rumah. Dan kepedulian kita harus kemudian bisa ditimbang mana yang lebih utama, mana yang tidak. Maka dalam konteks panjenengan mau membantu itu, yang pertama adalah berdoa. Tentu sebelum berdoa itu kita merasakan keprihatinan, kemudian kita doakan. Kemudian yang ketiga, kita membantu sesuai kemampuan. Jangan sampai kemudian dengan bantu totalitas, kemudian di rumah dengan gak pedulikan. Ada sebagian orang yang kayak gitu. Pokoknya aku mau kerja, mau sekolah, aku mau fokus ngurusi Palestina. Nah yang seperti ini, ya, ketika memang punya peran yang positif, yang bisa melakukan perubahan, silakan. Tapi kalau nggak ada, mau isone mau medsosan dan seterusnya, dan akhirnya dia juga nggak berkarya, yang cekelane HP lah macam-macam, dia nggak mendapatkan apa-apa, bahkan makan pun masih membebani orang tua, maka ini adalah hal yang kurang positif. Jadi seorang muslim tetap harus berkarya, tetap harus berbuat untuk dirinya dan keluarganya. Nah baru kemudian karena kita jauh di sana, mereka jauh di sana, maka kita bantu dengan doa, dan apa yang kita punya kita gunakan untuk menyokong mereka semampu kita.
apakah 100.000, 200.000. Jadi nggak harus kemudian memaksakan gaji di KB gitu, karena kita masih punya kewajiban, dan kewajiban ini yang utama yaitu anfusakum wa ahlikum nar, urus dirimu kemudian keluargamu. Kita dan keluarga sudah aman terkendali, rezeki datang baik, di situ kemudian kita bisa sisihkan, kita bisa bantu saudara kita. Dan itu yang dilakukan oleh negara-negara Arab sekitarnya. Jadi negara Arab sekitarnya seperti Saudi, Uni Emirat Arab, Dubai, Qatar, bahkan mana lagi ya, itu kalau kemudian setelah dihancurkan nama Israel seperti ini, itu kalau memungkinkan itu mereka langsung masukkan bantuan dan bangun itu gak cuma 1-2 rumah, ribuan rumah. Bahkan ada kota-kota itu yang dinamai negaranya, misal kayak nama Hai Saudiyah, jadi kampung Saudi. Itu karena yang bangun pemerintah Saudi, ada juga yang dibangun pemerintah Qatar, dan komplit dari mulai rumah, masjid, rumah sakit dan seterusnya, sekolah gitu. Nah, maka yang terjadi hari ini mereka mau masuk tidak bisa, maka kita doakan dengan sebaik-baiknya agar kemudian Allah mudahkan dan kemudian Allah ringankan semua beban mereka. Dan memang mereka adalah bangsa pilihan. Di balik kesedihan yang kita rasakan, mereka terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan banyak orang yang mati syahid, yang mudah-mudahan karena kebaikan dengan membantu mereka, mendoakan mereka, mudah-mudahan di antara urutan syafaat dari mulai syafaat Rasulullah, kemudian syafaat para siddiqin, syafaat para rasul, syafaat para syuhada, mudah-mudahan mereka nanti mensyafaati panjenengan. Wallahu taala wa bilih. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.